warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul peranan sektor publik dalam perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Kusuma. Saya Rizky Kasabra. Saya Idrus Marjana. Saya Yana Putri. Dan satu lagi teman kami yang berhalangan hadir, Intan Delia Pramesti. Kita akan mulai saja. Apa itu sektor publik? Sektor publik atau publik sektor adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor ini berperan vital dengan perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan dan ketertiban dan perekonomian, dan alokasi sumber daya selain itu. Sektor ini juga menyediakan barang dan layanan publik yang mana terlalu signifikan atau tidak ekonomis karena bagi sektor swasta. A. Peranan pemerintah dalam perekonomian. 1. Rasionalitas peran pemerintah. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumen, yaitu yang pertama yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan. Yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban kolektif atau fard al-kifayah. Yang ketiga, adanya kegagalan pasar atau market value. Peran pemerintah dalam perekonomian yaitu A. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. B. Peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Peranan alokasi. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu, oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi, akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini misalnya jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Lain halnya dengan barang swasta, seperti hal sepatu dapat disediakan melalui sistem pasar oleh karena barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian. Misalnya, apabila Surya membeli sepatu, dia dapat mengecualikan data untuk menikmati atau memakai barang tersebut. Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Jadi kesimpulannya bahwa peranan pemerintah dalam barang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Yang kedua, peranan distribusi. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Misalnya, keadilan dalam
pemangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil menyebabkan pemisahan mobil untuk mengurangi pegawai-pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti sepatu, TV, pakaian dan seterusnya. Pengusaha sepatu, TV, dan pakaian akan mengurangi pegawai. Jadi gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain. Yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebiasaan moneter. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya merupakan tiga fungsi, yaitu satu, fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Dua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan tiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, jam-jam, dan sebagainya. Dua, ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah mencakup dua aspek, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep dasar yang Islami. Tiga, peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Satu, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Dua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan ibadah. Tiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparan, dan keadilan atau justice. Empat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Empat, peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Secara umum, memastikan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. B, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing atau kompetitif dan daya beli atau purchasing power dari para pelaku pasar yang lemah. Juga mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga adil, terutama seandainya persaingan sempurna tidak dimungkinkan terjadi di pasar. Manajemen kebijakan pemerintah. Satu, manajemen produksi dan tenaga kerjaan di sektor pemerintah. Dua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta. Tiga, sinkronisasi. Empat, kebijakan fiskal. Kelima, kebijakan kredit dan moneter. Yang keenam, inflasi kekayaan dan surplus sektor publik. Ya, B. Ada peranan masyarakat dalam perekonomian. Satu, peranan masyarakat pada masa Islam klasik. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa. Selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin, kepedulian terhadap orang lain dalam Islam didasari oleh motif intrinsik yang berakar pada spiritual keimanan. Seorang memiliki kepedulian kepada orang lain didorong oleh keinginan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, rasionalitas peran masyarakat. Secara rasional, beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat yaitu A. Konsekuensi fardu kifayah. B. Adanya hak milik publik. C. Kegagalan pasar. Dan D. Kegagalan pemerintah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari guru kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.